Patricia Joy Sandoya dengan NIM B10 2124 1057. Saya akan mempresentasikan materi aplikasi komputer dan Big Data. Apa sih komputer? Menurut Blismer, tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sejarah singkat komputer. Komputer generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer pertama dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali, serta menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1956 sampai 1963. Komputer generasi kedua muncul setelah ditemukannya transistor, yang kemudian mulai mengganti tabung vakum dalam desain komputer. Komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Integrated circuit merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang dibuat dengan komponen dasar bernama mikroprosesor. Pada generasi ini diciptakannya mouse, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Komputer generasi kelima sekarang sampai masa depan masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Selanjutnya ada karakteristik komputer. Yang pertama yaitu sebagai alat elektronik. Yang kedua dapat menerima input data. 3. Dapat mengolah data. 4. Dapat memberikan informasi. Kelima, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer atau storage program. Yang keenam, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan. Dan yang terakhir, bekerja secara otomatis. Selanjutnya, dalam komputer itu ada perangkat keras atau hardware, yaitu sebuah peralatan fisik yang ada pada suatu komputer yang dapat dilihat serta dapat dirasakan oleh pengguna, yang merupakan hardware yaitu input atau output device, storage device atau perangkat penyimpanan, monitor atau screen, casing unit, central processing unit atau dikenal dengan CPU. Dan ada perangkat lunak yaitu software, sebuah pemrograman yang memiliki arahan-arahan dalam menjalankan suatu proses, di mana sebuah pemrograman yang ada akan ditulis menggunakan bahasa yang sangat khusus, sehingga akan lebih mudah dipahami oleh komputer. Selanjutnya ada manfaat komputer. Manfaat komputer yang pertama, komputer sebagai sarana mempermudah kerja. Yang kedua, komputer bisa menjadi alat hiburan. Ketiga, komputer bisa menjadi sarana informasi. Keempat, menjadi sarana pendidikan dan menjadi sarana komunikasi. Selanjutnya yaitu Big Data. Apa sih Big Data? Big Data adalah kumpulan dari sekumpulan data yang volume, kecepatan, atau berbagai target yang sulit untuk disimpan, dikelola, diproses, dan dianalisis menggunakan database tradisional dan alat pemrosesan data. Karakteristik Big Data. Yang pertama, volume. Mengacu pada ukuran data yang perlu diproses. Velocity, kecepatan data yang dihasilkan. Variety, berasal dari berbagai sumber. Veracity, mengacu pada akurasi atau konsistensi data. Value, potensi nilai sosial atau ekonomi yang mungkin dihasilkan oleh data. Bagaimana sih Big Data bekerja? Yang pertama yaitu integrasi data. Big Data dikumpulkan dari berbagai sumber. Data-data tersebut sangatlah baik dari jumlah, jenis serta sumber datanya, maka dari itu perlu diintegrasikan kepada sistem Big Data sehingga dapat diolah dengan baik. Yang kedua, manajemen data.
Setelah data tersebut dikumpulkan, tentu kita perlu mengelola data tersebut. Untuk menyimpan data, kita dapat menyimpan data tersebut baik di server on-premise, cloud, ataupun hybrid atau metode gabungan antara on-premise dan juga cloud store. Yang ketiga, analisis. Perusahaan masa kini sudah menggunakan tools atau alat bantu untuk analisis data, supaya big data yang jumlahnya susah dihitung bisa dianalisis dengan baik dan efektif. Selanjutnya yaitu teknologi open source yang populer dalam ekosistem big data. Yang pertama ada Apache Hadoop, sebuah framework yang memungkinkan untuk melakukan penyimpanan dan pemrosesan data yang besar secara terdistribusi dalam klaster komputer menggunakan model pemrograman sederhana. Hadoop terinspirasi dari teknologi yang dimiliki oleh Google seperti Google File System dan Google Map Reduce. Kedua ada Apache Hive, sebuah framework SQL yang berjalan di atas Hadoop. Hive mendukung bahasa pemrograman SQL yang memudahkan untuk melakukan query dan analisis data berukuran besar di atas Hadoop. Selain Hadoop, Hive juga dapat digunakan di atas sistem file terdistribusi lain seperti Amazon AWS 3 dan Alluxio. Selanjutnya ada Apache Spark, framework komputasi terdistribusi yang dibangun untuk pemrosesan big data dengan kecepatan tinggi. Apache Spark memiliki algoritma yang berbeda dengan MapReduce, tetapi dapat berjalan di atas Hadoop melalui YARN. Manfaat big data. Yang pertama yaitu dalam bidang analistik, khususnya yang meluncurkan website atau platform dan aplikasi. Adanya kumpulan data besar membantu perusahaan untuk menemukan masalah penyebab kegagalan dari website dan aplikasi yang diluncurkan. Di dalam bidang bisnis, membantu perusahaan meningkatkan sistem operasional bisnis, menyusun CRM atau Customer Relationship Management yang tepat, dan juga meningkatkan pengalaman pengguna aplikasi yang diluncurkan dengan segala perbaikannya. Selanjutnya itu ada bidang informasi. Big data bermanfaat dalam mengelola dan menyediakan media sosial terbaik dan membantu lebih banyak perusahaan menemukan data yang sesuai kebutuhan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.